Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Prastya, NPM 5422216, kelas 1 IA26. Saya ingin menjelaskan tentang integrasi nasional. Apa itu identitas nasional? Identitas nasional. Identitas berasal dari kata identi, yang artinya memiliki tanda, ciri atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Bangsa merupakan persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan memiliki kesatuan agama, bahasa, ras, dan adat. Berikutnya, alasan diperlukannya identitas nasional dapat disimpulkan bahwa alasan diperlukannya identitas nasional yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan jati diri dari suatu bangsa sebagai pembeda dari bangsa yang lain. Yang kedua, identitas nasional sebagai upaya dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin dinamis dengan persaingan dunia internasional yang sangat ketat. Yang ketiga, karena identitas nasional dapat menjaga dan mempertahankan eksistensi bangsa di dunia internasional. Yang keempat, identitas nasional sebagai upaya menumbuhkan rasa kebanggaan setiap warga negara. Berikutnya, sumber historis, sosiologis, politik, identitas negara Indonesia. Adapun macam-macam identitas nasional bangsa Indonesia yaitu ada 6. Yang pertama, bendera negara sang merah putih. Yang kedua, bahasa negara bangsa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara burung Garuda. Yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kelima, semboyan negara Indonesia. Dan yang terakhir, keenam, dasar falsafah dengan falsafah negara Pancasila. Yang pertama, bendera negara sang merah putih. Bendera merah putih dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Bendera negara yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Ketentuan tentang bendera negara diatur dalam UU nomor 24 tahun 2009 mulai pasal 4 sampai pasal 24. Berikutnya, yang kedua, bahasa negara bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara merupakan hasil kesepakatan para pendiri NKRI. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus sebagai jati diri dan identitas nasional Indonesia. Dalam kajian sosiolinguistik disebutkan bahwa bahasa memiliki hubungan yang sangat erat dengan keberadaan masyarakat. Bahkan bahasa dianggap sebagai ciri atau identitas suatu kelompok masyarakat. Ketentuan tentang bahasa negara diatur dalam UU nomor 24 tahun 2009 mulai pasal 25 sampai pasal 45.
Berikutnya, yang ketiga adalah lambang negara burung Garuda. Lambang negara merupakan perwujudan sebuah ideologi dari suatu negara. Dari situ, lambang negara juga dapat diartikan sebagai identitas suatu kalangan yang berisi kepribadian yang dipegang saat menjalankan sebuah pemerintah. Di Indonesia sendiri, Garuda dipakai sebagai lambang negara setelah dilebur dengan nilai-nilai luhur yang disebut Pancasila. Lambang negara Garuda Pancasila mengandung makna simbol sila-sila Pancasila. Dengan kata lain, lambang negara yang dilukiskan seekor burung Garuda merupakan satu kesatuan dengan Pancasila. Artinya, lambang negara kita dapat dipisahkan dari dasar negara Pancasila. Ketentuan tentang lambang negara diatur dalam UU nomor 24 tahun 2009 mulai pasal 46 sampai pasal 57. Berikutnya, yang keempat adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan pertama kali dinyanyikan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Lagu Indonesia Raya selanjutnya menjadi lagu kebangsaan yang diperdengarkan pada setiap upacara kenegaraan. Lagu kebangsaan dapat membentuk identitas nasional suatu negara dan dapat digunakan sebagai ekspresi dalam menunjukkan nasionalisme dan patriotisme. Di negara-negara Eropa dan negara lainnya seperti Indonesia yang memiliki lagu kebangsaan Indonesia Raya, ketentuan tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya diatur dalam UU nomor 24 tahun 2009 mulai pasal 58 sampai pasal 64. Dan yang kelima, semboyan negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Seperti halnya sebuah lukisan mozaik yang beraneka warna. Namun karena tersusun dengan baik, maka keanekaragaman tersebut dapat membentuk keindahan sehingga dapat dinikmati oleh siapapun yang melihatnya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna juga bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen. Tak ada negara atau bangsa yang lain menyamai Indonesia dengan keragamannya, namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah dasar falsafah negara Pancasila. Pancasila memiliki sebutan atau fungsi dan kedudukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, pandangan hidup bangsa, way of life, dan banyak lagi fungsi Pancasila. Rakyat menganggap bahwa Pancasila sangat penting karena keberadaannya dapat menjadi perekat bangsa, pemersatu bangsa, dan tentunya menjadi identitas nasional. Pancasila telah menjadi kekhasan Indonesia. Artinya Pancasila menjadi penciri bangsa Indonesia. Siapapun orang yang Indonesia, maka ia harus mempunyai pemahaman, bersikap, dan berperilaku sesuai dengan Pancasila. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.